Bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Bungkajang, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Longsor akibat curah hujan tinggi ini membuat akses jalan terputus. Hujan deras juga menimbulkan bencana banjir di jantung Kota Palopo. Ribuan rumah di 4 kecamatan yaitu Wara, Wara Tibur, Bungkajang, dan Sendana terendam banjir. Selain itu, akses jalan ikut terendam hingga membuat sejumlah kendaraan mogok. Petugas dibantu warga terus memantau ketinggian air sungai dan mengangkat kayu yang menutup jembatan. Meski belum ada laporan korban jiwa, warga diimbau tetap waspada karena masih tingginya curah hujan. Sudah ada yang mengungsi, Pak? Untuk sementara belum ada informasi, cuma ada longsor di kilometer 8. Kalau upaya evakuasi dari BPBD sudah ada, Pak? Semua pasukan malam ini sudah kami kerahkan dengan 3 grup. Ada yang di Limping, ada yang di Batupa, dan di tempat ini sekalian juga ada yang dimasuk di daerah-daerah pemukiman. Banjir juga membuat pompa intake PDAM Kota Palopo terendam hingga mengancam ketersediaan air bersih. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Informasi banjir dan longsor yang melanda Palopo, Sulawesi Selatan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan siang bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Presiden kelima RI tersebut meminta Prabowo menghitung kembali anggaran Rp10.000 per porsi yang dinilai tidak cukup. Saya Brema Natinaya, inilah iNews Prime selengkapnya. Barreskrim Polri menggerebek pabrik narkoba cair di sebuah rumah mewah di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nilai barang bukti narkoba mencapai lebih dari setengah triliun rupiah. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggerebek sebuah pabrik narkoba yang bertempat di permukiman elit di Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 tersangka berinisial SR, SP, dan IV yang berperan sebagai penghubung, peracik bahan baku, dan pengemas narkotika. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya ribuan kemasan saset berisi serbuk narkoba jenis Happy Water, ratusan botol dan jerigen cairan yang positif mengandung narkotika jenis metamfetamin dan amfetamin, serta bahan baku lainnya untuk meracik narkoba. Untuk mengelabui petugas, narkotika cair dikemas dalam bentuk minuman kemasan untuk anak-anak. Narkoba ini rencananya akan diedarkan di wilayah Jakarta pada perayaan malam pergantian tahun. Nilai barang bukti narkoba yang diamankan ditaksir mencapai 670.832 juta rupiah. Perlu kami sampaikan di sini, seluruh barang bukti yang telah kami amankan sudah dinilai dan ditaksir bernilai total 670.832 juta rupiah. Ya. Dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian, untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru. Ya. Polisi hingga kini masih memburu 1 DPO berinisial A sebagai pengendali pabrik narkoba. Sementara ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 muncikari yang memperdagangkan anak perempuan di bawah umur berhasil diringkus petugas kepolisian di Kabupaten Kuantan, Sigigi, Riau. Selain sebagai muncikari, Setiap kali BO kamu kasih uang berapa sama dia? Sama dia ya. Kedua tersangka berinisial RP dan A ditangkap di rumah kosnya di Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau.
Kedua pasangan muda ini terlibat sebagai mucikari yang menjual anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Saat diamankan polisi, kedua pelaku tak berkutik dan hanya bisa pasrah. Bersama pelaku, petugas juga mengamankan korban anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Polisi turut menyita 47 paket sabu siap edar beserta alat isap sabu. Mengamankan 2 orang pelaku mucikari anak di bawah umur. Adapun pengungkapan ini berawal dari ada informasi dari masyarakat tentang praktek prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur, di mana korban ini masih berusia 14 dan 16 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP. Ditemukan juga barang bukti sebanyak 45 paket sabu siap edar. Jadi pelaku ini selain berprofesi sebagai mucikari juga sebagai bandar sabu. Namun untuk terkait masalah tindak pidana narkotikanya, kita sudah koordinasi dengan Sat Narkoba, sudah kita arahkan untuk melakukan pengejaran terhadap asal-usul dari pemilik barang. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka sudah 3 bulan melakukan praktik prostitusi anak di bawah umur yang mengiming-imingi korban kerja di kafe dengan gaji besar. Kedua tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan anak di bawah umur dan narkotika dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Besarnya kobaran api ini membakar sebuah bengkel dan gudang penyimpanan mobil yang berada di Jalan Bambu Runcing, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya yang terbuat dari kayu. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 9 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Selama setengah jam, akhirnya petugas berhasil menjinakkan api. Penyebab awal kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun dugaan awal kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Saat ini kita telah melaksanakan pendinginan total. Tidak ada lebih kurang 9 armada yang kita turunkan. Sementara korban ataupun pantauan dari lapangan untuk jiwa maupun luka masih tinggi. Demikian. Bang, ini bengkel bang ya? Sementara dari pantauan lapangan ya, bengkel merangkap mungkin ada juga gudang penyimpanan kendaraan besar. Dugaan awal seperti apa? Nanti akan ada tim dari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Diduga korsleting mesin sebuah angkot mikrotrans jurusan Tanah Abang Kota yang syarat penumpang terbakar hebat di samping stasiun Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis malam. Angkot mikrotrans Jak 10 jurusan Tanah Abang Kota ini terbakar hebat di samping stasiun Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis malam. Bagian interior yang mudah terbakar membuat kobaran api kian mengganas hingga melumat habis seluruh badan angkot. Sejumlah petugas security stasiun yang berusaha menjinakkan api menggunakan tabung hidran bahkan tak mampu menjinakkan si jago merah. Insiden bermula saat angkot tengah melintas dari arah kota menuju Jalan Mangga Besar Raya. Setibanya di perempatan stasiun Pangeran Jayakarta, angkot tiba-tiba mengeluarkan api pada bagian mesin. Sopir langsung berinisiatif membelokkan kendaraannya masuk ke dalam gang. Api seketika membesar disusul dengan beberapa kali suara ledakan. Beruntung sopir beserta sejumlah penumpangnya berhasil selamat. Diduga terbakarnya angkot disebabkan persoalan kelistrikan pada bagian mesin. Kira-kira di bawah sini udah ada api ya, bercak-bercak kecil. Nah, kita langsung datang ke sini, membawa apar, memadamkan sekitar sini. Begitu apar habis 1, langsung gede itu. Gede, tak terbendung, habis 3 apar. Akhirnya merembet ke sini nih. Kita fokus ke rumah warga, tembok yang pemadaman. Udah nggak lama kita telepon damkar, sekitar 20.10 tiba. Sekitar 8 menit, 7 menit, api udah padam. Api berarti dari bawah? Dari bawah, Pak. Api baru berhasil dipadamkan selang setengah jam kemudian setelah seluruh badan angkot hangus terbakar.
Untuk kepentingan penyelidikan, sopir beserta kendaraannya kemudian dibawa petugas ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Presiden menyebut terowongan sebagai simbol kerukunan umat beragama yang ada di tanah air. Didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar, Presiden Prabowo meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral pada Kamis sore. Peresmian dihadiri sejumlah menteri, para tokoh hingga perwakilan umat beragama. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut terowongan silaturahim sebagai simbol kerukunan umat beragama di Indonesia. Terowongan sepanjang 34 meter ini nantinya akan mempermudah akses masyarakat yang ingin melakukan wisata religi di kedua bangunan bersejarah ini. Sejarah Masjid Istiqlal yang dirancang dan dibangun oleh seorang arsitek Nasrani menguatkan simbol toleransi dan kerukunan umat beragama bangsa Indonesia. Hal ini diungkapkan Prabowo saat meresmikan terowongan silaturahim Istiqlal Katedral. Tidak hanya Masjid Istiqlal berdiri di samping Gereja Katedral, tapi yang merancang Masjid Istiqlal, arsiteknya ditunjuk oleh presiden kita pertama justru bukan orang Muslim. Arsiteknya adalah orang Nasrani. Ini adalah kehebatan bangsa Indonesia. Kecil-kecilan saya juga bikin masjid di Hambalang. Dan ya saya coba-coba ikut Bung Karno lah, yang merancang, mendesain dan membangun gereja saya di situ seorang Katolik. Jadi ini tradisi kita bahwa kita berbeda agama, kita berbeda adat istiadat, tapi kita satu dalam keluarga besar bangsa Indonesia. Saudara-saudara, selamat, terima kasih. Mari kita teruskan jaga kerukunan, jaga kemesraan di antara kita. Tidak ada yang lebih penting daripada kerukunan, perdamaian. Hanya dengan perdamaian kita bisa meraih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Presiden kelima RI tersebut meminta Prabowo menghitung ulang anggaran Rp10.000 per porsi. Mas Bowo, kalau dengar ini tolong deh suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Saya tahu kalau update segala. Ini kemanusiaan tahu. Kritik keras disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Megawati ragu anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Katanya mau kasih makanan gratis dan setuju saya. Benar-benar. Tapi apa? Saya hitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu, jadi tradisi. Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Oh hitung kan, 10.000 tuh. Apa lu? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini tolong deh suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Saya tahu kalau update segala. Ini kemanusiaan tahu. Meski menyampaikan kritik pedas, Megawati menyebut hal ini merupakan bentuk koreksi agar program makan bergizi gratis lebih realistis. Program makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024.
anggaran per porsi awalnya sempat mencapai Rp15.000. Namun setelah beberapa kali uji coba, Prabowo menetapkan anggaran makan bergizi Rp10.000 per porsi. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.